terlihat di masing-masing gadget? Lihat, Miss. Siapa lagi Mas? Lihat ya. Ya, Miss. Apa di situ tulisannya? Recount text. Ya, recount text. Nah, seperti sebelum-sebelumnya. Recount text. Teks itu kan bacaan atau reading ya. Kemarin di kelas 7 kita udah pernah belajar tentang teks. Apa nama teksnya? Masih ingat? Di kelas 7. Apa ya? Yang semester 2. Ada yang masih ingat? Lupa Teks apa? Deskriptif teks. Ingat nggak? Deskriptif. Teks Nah. deskriptif. Iya, betul. Apa tujuan dari teks deskriptif? Tujuannya adalah menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari suatu benda, binatang, maupun manusia. Hidup. Ya, makhluk hidup. Nah, sekarang recount text tujuan kita belajar hari ini tentang recount text adalah pertama, memahami karakteristik atau ciri-ciri dari teks recount. Struktur teksnya, apa saja sih yang ada dalam teks itu? Kemudian bagian-bagiannya disebut apa aja. Nah, kemudian fungsinya, fungsi sosial, ya, tujuan dari teks recount ini apa? Kalau deskriptif kan menjelaskan. Nah, kalau recount teks apa? Kemudian yang kedua, memahami dan membaca dan memahami isi dari teks recount. Yang ketiga, diharapkan nanti siswa punya sebuah tulisan atau artinya kalian disuruh membuat teks recount. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan jawab nanti ya selama pembelajaran ini berlangsung. Pertama, apa itu recount text? Yang kedua, apa ciri-cirinya atau karakteristiknya? Yang ketiga, tujuannya teks itu apa? Kalau kita baca sebuah teks kan ada tujuannya. Misalnya kamu baca tentang berita bencana alam di NTT. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapatkan informasi. Kamu membaca komik, tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapatkan hiburan, seperti itu. Jadi tujuan text recount apa? 4. What is the social function? Fungsi sosialnya apa? Kemudian how about language structures? Kebahasaannya. Saya lanjutkan. Yang pertama, apa sih recount text? Nah, recount text adalah sebuah teks yang memberitahu pembaca tentang suatu cerita, ya, suatu cerita peristiwa atau aktivitas yang itu udah terjadi atau pengalaman. Berarti recount text ini adalah cerita yang betul-betul pernah terjadi, tetapi dalam arti sudah lewat, ya, sudah lewat peristiwa itu. Sampai sini paham nggak? Halo? Paham. Ya, menjelaskan atau kalau kita sebagai pembaca itu membacanya untuk mengetahui peristiwa seseorang, ya, yang sudah pernah terjadi. Nah, pasti di antara kalian ada suatu peristiwa yang menurut kalian saya nggak bisa lupa, ya. Peristiwanya itu bisa kesedihan, ya, pengalaman sedih gitu, atau pengalaman yang sangat senang, atau peristiwa yang membuat kalian malu gitu. Nah, jadi kalian nggak bisa lupa. Ya, nah itu udah terjadi di masa lampau. Nah, itu recount text. Kemudian karakteristiknya apa saja? Yang bagian pertama paragraf adalah orientation namanya. Orientation ini
Apa saja sih dalamnya, dalam paragraf itu? Ya, siapa? Siapa yang terlibat? Berarti tokoh. What happened? Peristiwa apa yang terjadi? Where? Di mana terjadinya? Kemudian when? Kapan? Nah, jadi dalam paragraf pertama itu diperkenalkan tokohnya si A, peristiwanya secara umum ini, misalnya kepleset gitu ya, di mana? Di sekolah misalnya. Dan kemudian kapan? 2 tahun yang lalu. Nah, kalian cerita di situ. Nah, kalau bisa ceritanya itu yang memang kalian tidak bisa lupa ya. Jadi ada kesan tersendiri dan kita masih ingat. Gitu. Menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana, kemudian kapan. Ya, contohnya when I was in junior high school, ketika saya di SMP. Nah, perhatikan di sini pakai was, bukan I am, ya. Jadi to be am is are itu menjadi was. Nah, itu kita bahasnya tentang kata kerja kedua yang irregular. Ya. I was in junior high school. I was not a very diligent student. Saya bukan siswa yang rajin. Nah, seperti itu. Ini mengenalkan tokohnya siapa? Saya, si penulis. Kemudian di mana? Ketika di SMP. Seperti itu ya. Next. Yang bagian kedua dari paragraf recount text adalah peristiwa. Ada peristiwa 1, peristiwa 2 ya. Yang terjadi pada saat kita mengalaminya. Jadi menceritakan apa yang terjadi dan urutan peristiwanya ya. Misalnya mau ngapain ya, mau apa ya, mau ke tempat teman di kelas lain gitu, kemudian tidak sengaja hujan deras, kemudian ya seperti itu ya. Contohnya once, suatu ketika my teacher grounded me in the library. My teacher, guru saya bertemu atau menemukan saya di perpustakaan because karena saya tidak mengerjakan PR biologi, jadi bolos ya. Di sini bolos, dia bolosnya di perpus, kemudian kenapa dia bolos? Karena dia tidak mengerjakan PR biologi. Nah, di paragraf terakhir itu ada namanya reorientation namanya. Jadi pertama tadi orientation, yang kedua event, yang ketiga reorientation. Nah, di sini isinya apa? Di akhir cerita ya, isi penutup. Nah, misalnya setelah kamu punya pengalaman itu, apa sih yang kamu rasakan? Nah, itu ada di bagian penutup. After I read the book, setelah saya membaca buku, I realized, nah ini kata kerja kedua ya. Kata kerja kedua, saya menyadari that science is useful for humankind. Saya menyadari bahwa ilmu pengetahuan sangat berguna bagi manusia. Seperti itu. Apa sih Bu bedanya antara yang kita kerjakan kemarin itu yang suruh menceritakan kebiasaan sehari-hari? Nah, beda. Kalau kebiasaan sehari-hari kita kerjakan setiap hari. Kalau ini adalah pengalaman yang tidak bisa diulang kembali, ya, kepleset gitu. Maukah kita mengulang? Kan tidak. Atau jatuh dari motor, maukah kita mengulang? Tentu tidak. Atau kehilangan keluarga, meninggal, bisa nggak diulang? Nggak bisa. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dan membuat kita tidak bisa melupakannya. Nah, seperti itu biasanya ya. Kemudian pertanyaan ketiga, what is the purpose? Apa sih tujuannya dari teks recount ini? Ya, jadi tujuannya teks recount ini adalah menceritakan peristiwa, aktivitas atau pengalaman kita di masa lalu, ya. Baik itu yang sedih, yang senang, memalukan ya. Dan kita tidak bisa lupa. Nah, kemudian yang keempat, apa sosial fungsinya? Fungsi sosial adalah
memberitahu pembaca tentang suatu peristiwa yang dialami seseorang dan tujuannya adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Ya, mungkin di situ pembaca seolah-olah mengalaminya, ya. Dimana misalnya kamu ketemu hantu misalnya, cari dulunya, ketemu hantu atau kamu dikerjain sama teman. Nah itu kan si pembaca itu seolah-olah dia membaca punyamu itu mengalami juga. Nah seperti itu tujuannya. Selanjutnya, nah bagaimana strukturnya atau ciri-ciri bahasanya? Menggunakan simple past tense, ya, kata kerja kedua. Kata kerja kedua. Yang reguler dan irreguler. Ya. Kemudian menggunakan kata kerja yang menggunakan kata yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa pertama-tama, kemudian selanjutnya, dan kemudian, ya, kemudian menggunakan kata-kata tentang penjelasan apa, di mana, kapan, bagaimana, ya itu seperti itu ya. Nah, oke, halo, Ya, halo, Miss. sampai ini ada yang mau ditanya? nggak ada nih. Ada namanya kok, cari aja namanya. Nah, coba di situ ada sebuah gambar, kelihatan nggak? Bisa dibaca nggak? Bisa di zoom nggak? Bisa, Bisa, Mi. bisa. Bisa, Bu. Ya, ya. Silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, Mas Gutu. Mas Guru, ya, Guru. Mas Gutu. My friend, I will share you about tax recount. Right. Tax recount tax is a personal and factual experience ya. Jadi recount tax adalah pengalaman seseorang dan itu betul-betul terjadi. Dan betul-betul terjadi. Kemudian you're right. Recount tax there are orientation, ya. Bagiannya orientasi, kemudian events, kemudian reorientation. Itu bagian-bagiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, lanjut. Orientasi. Oh, masih ada yang baca? Masih ada yang baca? Udah? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, saya lanjut. Miss. Ini tes, jadi pakai simple past tense. Nah, ini dia contoh lagi, ya. Title, judul, At the Beach. My friend and I went to the beach on Saturday. Teman saya dan saya pergi ke pantai hari Sabtu. Nah, ini boleh jadi orientation. Nanti kalau misalnya saya suruh buat ceritakan pengalamanmu yang tidak terlupakan. Nah, kamu jelaskan di paragraf pertama. Itu siapa saja yang ke pantai? Saya dan siapa misalnya. Saya dan Kemudian di mana? mana? Nah, nama pantainya di mana? Kemudian kapan? Nah, seperti itu ya. Jadi paragraf 1 isinya ya kan, tapi tiap hari ada pengalaman yang kamu itu menurut kamu, ini pengalamannya seru nih, aku nggak bisa lupa gitu. Kan pasti ada lah di antara peristiwa yang kamu alami selama kamu hidup, pasti ada yang sesuatu yang kamu itu sangat tidak bisa lupa gitu ya. Entah itu menyenangkan, menyedihkan, memalukan. Tapi biasanya banyak yang memalukan sih. Yang nggak bisa Betul itu, hilang. Nanti saya minta, sudah habis, thank you. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Jadi tugas kali ini ya, saya minta kalian buat pengalaman, buat suatu cerita mengenai pengalamanmu yang menurutmu tidak bisa kamu lupakan.
pernah kamu alami ya. Pidato. Boleh paragraf. Boleh satu paragraf ya. Boleh juga mengikuti, Bu, saya mau ikutin itu yang ada orientation, ada event, ada apa namanya? Orientation boleh. Boleh juga satu paragraf. Nanti kerjakan dulu di buku tulis ya. Buku Iya, tulis Miss. dikerjakan dulu di buku tulis. Nah, kemudian nanti akan saya sharing namanya Padlet ya. Padlet ini semacam aplikasi tapi tidak usah diinstal. Kayak kemarin yang puzzle ya, masih ingat ya puzzle kan tidak install tuh ya, nggak usah diinstal. Nah, nanti kamu klik gitu, nanti kamu ketikkan ceritamu di situ ya. Selain bisa teks, dia juga bisa bisa ini suara, Betul. bisa masuk juga, namanya Padlet. Saya bukakan dulu ya. Iya, Ini Miss. contoh teks deskriptif kelas 7. Kelihatan nggak di layarmu? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan. Orang kasa. Ada roket. Ya, ini contoh deskriptif teks yang sudah dibuat kelas 7 kemarin. Saya coba pakai Padlet. Ini bisa kalian masukkan gambar, misalnya you can. Nah, itu pakai bahasa Inggris ya, begini ya. Nanti buat, Bu, boleh nggak masukkan wajah saya atau ada bitmoji, etmoji kah, apa namanya itu ya? Boleh ya. Boleh. Gambar saya boleh gambar tempat. Kapan dikumpul tugasnya, Miss? Oh, kumpul tugas minggu ini kalau bisa. Minggu ini, Miss. Kalau bisa, kan cantik tuh, ya kan? It's my first. Pakai aplikasi apa, Miss? Oh, nggak ada aplikasi ini, link aja. Website aplikasi. Kayak website gitu. Website, bukan aplikasi. Nah, website, kayak website gitu. Oke ya. Nah, sudah paham semua. Terima kasih waktunya hari ini. Iya, Miss. Sama-sama.